Selamat pagi, saya atas nama Isna Latifah akan membuat sebuah video mengenai penjelasan materi tentang Python. Yang pertama, saya mendapatkan pertanyaan, apa itu Python? Python adalah jenis pemrograman yang sangat sederhana karena bahasanya mendekati bahasa manusia. Nah, di sini ada penjelasan yang saya dapatkan. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi subjek bertujuan untuk membantu pemrograman menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Nah, yang kedua, apa itu identasi? Identasi atau indentation. Identasi atau indentation itu bisa kita sebut dengan lekukan. Identasi adalah penulisan paragraf yang agak menjorok masuk ke dalam. Biasanya jika kita membaca majalah atau koran, kita akan mendapati identasi pada kalimat awal setiap paragrafnya. Misalnya seperti setiap paragraf itu ada alinea baru. Mungkin kita menyebutnya lebih sederhana seperti itu. Kemudian identasi atau lekukan, ketika penulisan kode pemrograman Python perlu memperhatikan identasi. Kenapa? Karena kode pemrograman Python distrukturkan berdasarkan identasi. Kode program yang berada pada sisi kiri yang sama maka akan dibaca sebagai satu blok. Untuk membuat subblok maka cukup dengan memberikan jarak spasi atau tab ke kanan. Ya mungkin kalau di laptop atau komputer kita bikin identasi itu dengan cara menekan tab. Dalam Python, identasi adalah hal yang sangat penting karena ia bertugas untuk mendefinisikan struktur blok kode program, sehingga melakukan kesalahan identasi juga bisa berujung pada sebuah error atau yang memungkinkan akan sulit dipecahkan bagi yang belum terbiasa. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang nomor 3 tentang data types. Nah, di sini ada beberapa tipe data di Python. Saya rasa kemarin ada 7 kalau nggak salah. Nah, yang pertama itu ada angka Python, integer, bilangan floating point, dan bilangan kompleks termasuk dalam kategori bilangan Python. Nah, ini ada kodenya itu ada int, float, dan kompleks. Kalau int itu saya rasa itu bilangan bulat, kalau float desimal, dan kompleks itu adalah gabungan keduanya. Kita dapat menggunakan type atau fungsi fungsi tersebut untuk mengetahui kelas mana dari satu variabel atau nilai. Demikian pula instance. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu objek termasuk dalam kelas tertentu. Nah, misalnya kayak contoh yang ini. Contohnya ini program yang diperintahkan dan ini keluarannya. Kenapa di sini keluarnya ini bilangan kompleks? Karena di sini ada int dengan float. 5 adalah int dan 2,0 adalah float. Int adalah bilangan bulat dan float adalah bilangan desimal atau yang berkoma. Panjang bilangan bulat bisa berapa saja, hanya dibatasi oleh memori yang setting point hingga 15 tempat desimal. Nah, terus yang kedua itu ada Python list, daftar Python. Daftar adalah urutan item yang dipesan. Ini adalah salah satu tipe data yang paling banyak digunakan di Python dan sangat fleksibel. Nah, kalau Python list ini menggunakan kurung siku atau operator pengiris. Seperti ini contohnya, tapi dipisahkan dengan koma. Seperti ini perintah pemrogramannya, seperti ini keluarannya. Tapi di dalam Python dia dapat berubah. Nah, ini daftar dapat berubah, artinya nilai elemen daftar dapat diubah. Next itu ada Python tuple. Tuple adalah urutan item yang sama seperti daftar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tuple tidak dapat diubah. Nah, kalau Python list tadi kan atau daftar Python itu tadi bisa diubah. Nah, kalau Python tuple ini nggak bisa diubah. Nah, kalau ini Python itu tadi di tandanya itu kurung siku atau operator pengiris. Kalau ini kurung biasa. Ini perintahnya dan ini keluarannya.
error di sini hasilnya karena objek tuple itu tidak mendukung penugasan item. Next itu ada string Python. String adalah urutan karakter Unicode. Kita dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda untuk mempresentasikan string. String multibaris dapat dilambangkan dengan tanda kutip 3 atau petik. Jika kita menulis di perintah itu, misalnya itu 5 pakai petik 3, maka dia akan mengalihkan dirinya 5-nya sebanyak 3 kali. Itu kalau pakai petik 3. Sama seperti list dan tuple, operator pengiris dapat dipergunakan dengan string. Bagaimanapun, kalau string ini nggak bisa diubah. Sama seperti tuple, beda dengan list Python. Next itu ada set Python. Adalah koleksi item unik yang tidak berurutan. Set didefinisikan oleh nilai-nilai yang dipisahkan dengan koma di dalam tanda kurung kurawal. Item dalam ini perintahnya, ini keluarannya. Kalau perintah di set Python ini pakai kurung kurawal, tapi di dalamnya dipisahkan dengan koma. Kita bisa melakukan operasi set seperti union, intersection pada dua set. Set memiliki nilai unik, mereka menghilangkan duplikat. Nih, karena set adalah koleksi yang tidak berurutan, pengindeksan tidak ada artinya. Karenanya operator pengiris atau kurung siku itu nggak berfungsi. Next itu ada kamus Python atau dictionary, adalah kumpulan key-value data dalam jumlah besar. Kamus dioptimalkan untuk mengambil data. Kita harus mengetahui kunci untuk mendapatkan kembali nilainya. Di Python, kamus didefinisikan dalam tanda kurung kurawal dengan setiap item menjadi pasangan dalam formula key-value. Kunci dan nilai bisa dari jenis apapun. Nah, ini kalau di kamus Python. Di kamus Python itu perintahnya sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya, tapi dia menggunakan kurung kurawal. Ini dia menggunakan kunci untuk mengambil nilai masing-masing, tapi nggak sebaliknya. Next, itu ada konversi antar tipe data. Nah, kita dapat mengkonversi antara tipe data yang berbeda dengan menggunakan fungsi jenis konversi yang berbeda seperti int, float, dan string. Ini tadi int, float itu yang pakai bilangan ya, integer sama string. Konversi dari float ke int akan memotong nilai, membuatnya mendekati 0. Itu kalau dari float ke int. Tapi kalau dari string, dari konversi ke dan dari string harus compatible. Dia bahkan dapat mengubah satu urutan ke urutan lainnya. Maksudnya kalau in ke mana tadi? Kalau float dari float ke in itu akan memotong nilainya. Tapi kalau dari konversi ke dan dari string itu nilainya akan berpasangan. Untuk ini perintahnya, ini keluarannya, dia berpasangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.